kehadiranmu, Engkau terus bicara buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, saya ingin melanjutkan apa yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Kita belajar tentang berkat gunung-gunung. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan dan mari kita lihat kitab Ulangan pasal yang ke-33. Siapa yang ingin hidupnya diberkati Tuhan? Angkat tangan. Saudara sekalian, seringkali saya harus bertanya untuk mengingatkan diri kita sebetulnya. Karena kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan yang ingin sekali memberikan blessing-Nya buat kita. Ulangan pasal 33, mari kita lihat mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan khususnya nanti kita akan perhatikan pada ayat yang ke-15. Ulangan 33, mulai ayat yang ke-13. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudera raya yang ada di bawah. Dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan. 15. Dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Dan dengan segala dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya. Dengan perkenan Dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Gunung yang kedua ada pada ayat yang ke-15. Ketika kita mengatakan dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu atau gunung-gunung yang sudah kuno, yang masa lampau, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad. Saudara, kalau kita bicara tentang gunung yang lampau, yang kuno, maka ini bicara akan warisan rohani dari orang-orang yang telah mendahului kita. Tentu itu asalnya dari Tuhan, mereka mendapatkannya dan kemudian diwariskan sebenarnya kepada kita. Saudara, kita tidak usah mungkin bicara terlalu muluk-muluk tentang orang-orang di Alkitab yang dahsyat. Kalau Anda hari ini bertemu dengan orang, anak Tuhan, yang sudah puluhan tahun hidupnya diabdikan kepada Tuhan Yesus, maka ketika Anda bisa duduk dengan dia dan bicara, saudara akan mengerti bahwa itu merupakan blessing, berkat yang luar biasa. Anda belajar dari pengalaman hidupnya, Anda belajar dari apa yang pernah dialami, Anda belajar dari apa yang pernah dia buat dan gagal, Anda belajar dari keberhasilannya. Dengan duduk dan mendengarkan dia saja, maka anugerah kekayaan rohani itu dahsyatnya luar biasa. Dalam hidup saya belajar sesuatu, saya merasa diri saya orang yang diberkati, dan sekaligus orang dunia berkata orang yang beruntung. Ketika saya lahir baru, usia 17 tahun, sekian bulan yang lalu maksud saya, maka sebetulnya saya tidak punya, kita nggak pernah ada orang yang mentoring kita, yang bimbing kita, ngajari kita bertumbuh dengan baik, secara intens seperti apa, nggak ada. Maka kami berjuang masing-masing sendiri, seperti hukum rimba layaknya. Pokoknya kalau kita kuat, kita akan bertahan sampai akhir. Saudara, saya mensiasati kerinduan hati untuk kenal dengan Tuhan, dengan cara pergi ke toko buku. Dan dulu hanya ada satu, namanya toko buku Betania. Dan terakhir kita pakai untuk El Blossom itu. Nah, sebetulnya di situ ada banyak buku-buku rohani, dan di zaman itu ada banyak buku impor. Karena penulis Indonesia belum banyak, jadi banyaklah buku-buku rohani yang kemudian mereka masukkan ke Indonesia. Karena uang tidak memadai, apa yang saya kerjakan, saya siasati. Kadang-kadang kalau pas lagi nganggur, tidak ada PR, tidak ada tugas, saya datang ke sana, tapi lihat jam rame, saudara. Kenapa? Karena sampai di sana masuk hanya nebeng baca. Toko buku sekarang susah, diplastiki semua. Kok begitu, Pak? Iya, karena banyak orang sebetulnya nebeng baca.
Ya sebetulnya nebeng basah itu ada banyak manfaatnya buat yang nebeng sebetulnya. Buat yang jualan kurang bermanfaat. Well anyway, saya masuk ke sana, kemudian saya baca, dan tiap kali saya baca, saya hanya bisa ngintip beberapa bagian sedikit-sedikit. Saya baca bukunya Morris Cerullo, saya baca bukunya Kenneth Hagin, saya baca bukunya Dr. Cho, dan sebagainya. Dan dalam kehidupan ini ketika semuanya bergulir dan Tuhan memberkati, hampir semualah yang pernah saya baca dan jadi berkat buat hidup saya pernah ketemu secara pribadi dengan mereka. Kenneth Hagin bahkan beberapa tahun sebelum beliau dipanggil pulang, saya ikut seminar yang dia buat di Amerika. Di satu kota kecil, di sebuah gereja kecil lagi. Dan di sana dia khotbah selama 1 minggu, saya duduk dengerin dia ngajar, dan dia ngajar dari 1 ayat selama 1 minggu, tidak berubah ayatnya, khotbahnya jadi berbeda, dan dia doakan, dia tumpangi tangan, kami ngalami jamahan Tuhan, tumbang dalam roh, minimal pernah didoakan Kenneth Hagin. Saya masih ingat Pak Adi Sutanto, ketua sinode kita, dulu selalu berkata begini, kalau ada orang dipakai Tuhan, kamu harus cepat-cepat dekat-dekat dengan dia, sebelum dia mati katanya. Jadi sebelum mati ambil dulu warisannya, kalau bisa. Lalu kemudian saya ingat itu saudara. Akhirnya saya ketemu dengan Dr. Cho 2 tahun lalu. Ada seseorang yang nawarkan saya, orang Korea, mau ketemu Dr. Cho nggak? Saya bilang, apa bisa? Susah, dia berkata. Karena beliau lagi terganggu kesehatannya. Tapi saya punya jalur saktinya luar biasa, dia bilang. Dan kalau dia bertindak, pasti bisa. Saya bilang, kalau bisa diaturkan dengan senang hati. Karena besok saya sudah pulang Indonesia. Kalau bisa, saya bilang hari ini. Saudara, itu hampir tidak mungkin, tapi akhirnya saya diberitahu jam 2 siang, ditunggu di kantornya Dr. Cho. Dr. Cho itu punya surat kabar di Seoul, dan dia punya kantor di kantor surat kabarnya, gede gedungnya sekian lantai. Dan ketemu, yang bawa masuk saya seorang ibu-ibu, tapi kerjaannya jual berlian, saudara. Saya nggak tahu caranya bagaimana, dia pokoknya dekat sama Dr. Cho. Dan dia hubungi Dr. Cho berkata, aku sebetulnya sudah cancel semua tamuku hari ini. Tapi kalau pendeta Indonesia ini oke, saya mau terima dia. Dan saya satu-satunya tamu yang dia terima hari itu. Menarik sekali ketemu dengan orang-orang yang pernah memberikan paling tidak warna dalam kehidupan kita. Dan warisan rohaninya ajaib. Tentu saya masih ingat ketika pendeta Tommy Barnett, nanti bulan kapan ke Semarang ya? Agustus beliau akan khotbah lagi. Kita bersyukur sudah survive dari operasi jantung. Bill Wilson juga kapan dari operasi jantung. Saya nggak tahu. Henry Jones juga operasi jantung. Kita nggak usah ya, kita nggak usah. Yang lain sudah, kita nggak usah ikut-ikut. So Tommy Barnett tawarkan kepada saya, berkata mau nggak ketemu orang Robert? Itu 1 tahun sebelum dia meninggal. Saya bilang apakah mungkin? Dia bilang aku bisa ngatur. Singkat cerita sampai di Amerika dia bantu dan sebagainya. Tapi kata akhir bukan pada siapa-siapa. Pada seorang ibu suster perawat yang galaknya minta ampun. Saudara, kalau Anda ketemu perawat galak itu haleluya benar. Kalau Anda perawat jangan galak-galak saudara. Ini galaknya minta ampun. Saya telepon, saya ketemu dengan dia. Saya bilang bolehkah saya minta waktu ketemu Pastor Oral Robert. Saya dari Indonesia, saya pengen didoakan. Dia bilang gini, kamu berapa orang? Ya cuma 1 orang. Oh nggak bisa, dia bilang. Beliau kalau mau ketemu minimal 15, 20, 30 orang dan hanya ada waktu 15 menit dan harus segera pulang. Lah saya bilang, saya cuma sendirian. Ya nggak bisa, saya bilang gini, boleh nggak? Sebelum kamu memutuskan, ngomong deh ke dia. Kalau dia tidak mau, saya tidak masalah. Siapa tahu dia mau. Nggak mungkin, tidak pernah terjadi. Ya kali ini siapa tahu. Kan dia ngajar tentang mujizat toh. Dan harus tetap berharap. Saya boleh dong berharap. Hanya tolong jangan kamu stop begini. Tolong kamu ngomong ke dia. Ya tunggu ya. Dia tutup teleponnya. Kira-kira hampir setengah jam dia telepon balik. Ini aneh. Dia mau. Besok jam 12 kamu ditunggu di rumah. Dan dia tinggal di satu kompleks. Bagus sih. Rumahnya kecil tapi nice gitu. Hanya tinggal dia sendiri karena istrinya sudah meninggal. Didampingi perawat yang sudah tua juga. Galaknya minta ampun saudara. Dan ujungnya kami ketemu, dan saya ngobrol hampir setengah jam dengan dia. Saya berkata, Pastor, tolong doakan saya.
Dan hamba Tuhan ini kalau tidak salah usianya hampir 90 tahun. Ini ingatannya masih tajam sekali. Dia bilang begini, enggak. Kamu doakan aku dulu. Nanti aku doain kamu. Orang rendah hati, saudara. Saya doakan orang Robert. Lumayan, saudara. Dia membangun akan apa itu? Namanya apa ya? City of Faith atau apa itu di Oklahoma. Dan kemudian dia doakan saya. Setengah jam kira-kira. Kemudian saya pamit. Itulah orang-orang yang ajaib, orang-orang yang luar biasa yang pernah saya ketemu. Tentu masih banyak yang lain, dan saya berdoa itu warisan yang sangat ajaib. Nah, Yusuf Alkitab berkata, dia terima berkat dari gunung-gunung yang purba, gunung-gunung yang kuno. Nah, dari mana sebetulnya? Kalau Anda perhatikan, maka dia merupakan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, dari 3 nama itu, hanya nama Abraham yang berkaitan dengan gunung. Dan gunung yang paling populer yang pernah bersentuhan dengan Abraham namanya Gunung Moria. Dan kalau kita mendengar kata Moria, maka sebenarnya kita langsung ingat yaitu tempat di mana Tuhan mencoba atau menguji Abraham dengan minta dia supaya mengorbankan akan anak yang dia kasih sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Dan semua kita tahu akan kisahnya. Tapi pada malam hari ini, saya mau mengajak Anda melihat dari sisi lain. Kata Moria artinya chosen by God. Dipilih oleh Tuhan. Atau seen by Yah. Atau dilihat oleh Yahweh. Atau dilihat oleh Tuhan. Nah, apa yang sebetulnya melatar belakangi sebuah pilihan Tuhan yang dahsyat atas hidup seseorang. Sekarang mari buka Alkitab kita. Saya ajak Anda melihat Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Dan renungan firman hari ini kita beri judul Tamariska. Apa ini? Ya, ini tanaman belakang saya ini, Tamariska. Mari lihat dulu Kejadian pasal 22. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Perhatikan. Setelah semuanya itu, tolong Anda garis bawahi ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kalau Anda membacakan the rest of the story, Anda mengerti bagaimana Tuhan minta supaya Ishak dikorbankan. Abraham rela, kemudian ujian dia berhasil lulus, tidak jadi dikorbankan, dan Tuhan ganti dengan seekor domba atau kambing jantan. Nah, peristiwa Gunung Moria itu merupakan gunung purbanya Yusuf, saya percaya. Dimulai dengan sebuah kalimat pada Kejadian 22 ayat yang pertama, yang bunyinya, setelah semuanya itu. Maka kata ini sebetulnya merupakan kata atau kalimat yang menyambung akan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Karena Alkitab berkata setelah semuanya itu. Nah, setelah semuanya itu setelah apa? Maka Anda harus melihat pada Kejadian pasal sebelumnya. Yaitu pasal yang ke-21. Nah, supaya Anda lebih cepat menangkap, pada ayat yang ke-22 di Alkitabmu, coba dilihat ada judulnya Perjanjian Abraham dengan Abimelekh. Nah, kita nggak usah baca perjanjiannya, karena bagian terakhir saja yang penting pada hari ini, pada ayat yang ke-32, 33 dan 34 dari Kejadian pasal yang ke-21. Nah, inilah peristiwa yang melatar belakangi sehingga pada pasal 22 Tuhan berkata, Alkitab mengatakan setelah semuanya itu. Setelah apa? Pasal 21 ayat yang ke-32. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Ayat 33 ini yang harus kita perhatikan. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal atau El Olam. 34. Dan masih lama Abraham tinggal
sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Coba Anda perhatikan ini. Ada peristiwa yang melatar belakangi sebelum Tuhan berkata tentang Gunung Moria. Apa itu? Alkitab berkata Abraham menanam sebatang pohon tamariska. Seperti apa bentuknya? Seperti gambar ini Anda lihat, ini adalah pohon tamariska. Apa ini pohon tamariska? Izinkan saya jelaskan kepada saudara. Ini asik sekali. Setiap kali anak-anak Tuhan, orang pilihan di Alkitab melakukan sesuatu, jelas oleh karena sebuah pewahyuan yang turun dalam hidupnya. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang tidak ada meaningnya. Segala sesuatu di Alkitab itu punya pengertian, ada meaningnya, dan tidak ada yang meaningless atau tanpa arti. Hari itu Abraham menanam pohon tamariska. Ini pohon apa? Ya seperti ini, ada bunganya seperti ini. Pohon tamariska di zaman itu dikenal sebagai pohon sakral. Dan ketika Abraham menanam akan pohon itu, maka orang mengerti apa artinya. Karena pohon tamariska itu dikenal sebagai roofless temple. Atau tempel bait yang tanpa atap. Suatu hari ketika selesai urusan dengan Abimelekh, tiba-tiba ada sesuatu yang saya percaya masuk di hati Abraham. Orang menyebut nama Tuhan itu bukan karena manusianya punya ide siapa Tuhan. Saya percaya karena Tuhan yang mewahyukan di dalamnya. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan. Abraham selesai dengan urusan Abimelekh. Hatinya meluap dengan syukur. Dan dia mau menyembah Tuhan. Ada kalanya dia bangun mezbah. Dia berikan korban bakaran. Tapi hari itu dia berikan sesuatu yang berbeda. Dia tanam namanya pohon tamariska. Dapat disejajarkan dengan orang membangun sebuah bait Allah bagi Tuhan. Walaupun tanpa atap. Itulah sebabnya pohon ini disebut sebagai roofless temple. Bait yang tidak punya atap. Dan waktu itu Abraham tanam itu. Dia berlutut. Dan seperti roh Tuhan berkata, Abraham, Allahmu adalah El Olam. Allah yang kekal. Dan begitu dia tanam, dia nyembah Tuhan. Dia berkata, Engkau Allah yang kekal buat hidupku. Engkau Tuhan El Olam bagi hidupku. Dan sejak itu, seharusnya ini merupakan sebuah warisan yang luar biasa. Saudara sekalian, seharusnya sejak itu, maka semua orang Israel yang mengaku bahwa dia keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, harusnya dia berkata bahwa ini merupakan warisan. Ini merupakan sebuah kebenaran. Ini merupakan sesuatu yang sakral. Yang tempat di mana satu hari Abraham terima pewahyuan dari Tuhan. Dan dia membangun akan bait bagi Tuhan. Walaupun bait yang tanpa atap. Walaupun bait yang di tempat yang terbuka. Tapi harusnya orang yang mengatakan dirinya keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub tidak akan berbuat sesuatu yang menajiskan apa yang seharusnya disucikan dalam hidupnya. Tapi generasi-generasi berikutnya muncul orang-orang yang sangat tidak mengerti bahwa apa yang sebetulnya Tuhan berikan itu sesuatu yang harus dihormati. Dan seharusnya lah kita orang yang takut akan Tuhan. Dan bukan orang yang semena-mena dan membiarkan semuanya berkembang dalam kesombongan. Karena kalau membaca di Alkitab ada seorang raja yang satu hari dia pesta dengan menggunakan akan piala dari bait Allah. Dan hari dia melakukan itu, tangan Tuhan menulis di dinding berkata, mene tekel ufarsin. Dan Tuhan berkata, kamu ditimbang dan didapati terlalu ringan. Dan malam yang sama dia mati dibunuh. Saudara, semua warisan ilahi itu penting buat kita. Dan Tuhan mau kita hidup dalam takut dan gentar akan Tuhan. Dan sebetulnya lah kalau kita mengikuti itu, hidup kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Abraham, dia tanam roofless temple. Dia tanam akan bait Allah yang tanpa atap.
yaitu pohon tamariska, dan dia memanggil Tuhan sebagai Allah El Olam. Saya ulang lagi, seharusnya lah keturunannya menghormati Tuhan dengan cara yang sama. Tapi Alkitab berkata ada seorang raja, bahkan dia raja pertama yang di Israel, namanya Saul. Dalam kebodohannya, dia melakukan sesuatu yang mengerikan. Mari kita lihat 1 Samuel sekarang. 1 Samuel pasal yang ke-22. 1 Samuel pasal yang ke-22. Saudara, kalau Anda membaca cerita sebelumnya, sebelum saya bacakan ayatnya, maka kisahnya dimulai ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Ketika dia lari, dia tidak sempat membawa senjatanya. Dia diikuti oleh beberapa ratus orang pengikutnya. Dan suatu hari dia sampai di kota Nob. Itu merupakan kota imam. Dan di sana ada kelompok imam yang memelihara atau menyimpan pedangnya Goliat. Nah, Daud datang ke Nob tidak minta bantuan melawan Saul, tidak. Sebetulnya malah Daud agak menipu. Dia berkata begini, aku diberi tugas oleh raja dengan tergesa-gesa. Aku tidak bawa bekal makanan dan aku tidak bawa senjata. Bolehkah aku minta makanan di sini? Lalu kemudian oleh para imam, karena berpikir ini merupakan menantu raja dan berkata tugasnya oleh tugas raja, diberi makan. Bahkan mereka berkata, pada kami ada pedangnya Goliat. Daud berkata, boleh nggak saya ambil? Dan mereka mungkin berpikir, toh Goliat kamu yang bunuh juga, ambillah pedangnya. Jadi ketika mereka membantu Daud sebetulnya, tidak ada niatan mereka memberontak kepada Saul. Bahkan hatinya sebetulnya mereka ingin tolong Saul dengan cara menolong Daud. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Di sana ada seorang Edom, pegawai Raja Saul, namanya Doeg. Dan orang ini lapor ke Saul. Dan Saul marah sekali. Ini pemimpin yang tidak bijak. Pemimpin yang gampang tersulut. Pemimpin yang gampang meledak dan gampang panas. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong datang mengejar Daud di Nob. Nah, sekarang lihat pada pasal 22 dari kitab 1 Samuel. Perhatikan pada ayat yang ke-6. Hal itu terdengar oleh Saul. Sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk, perhatikan, di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangannya, dan semua pegawai berdiri di dekatnya. Kalau dia duduk di bawah pohon tamariska, hanya itu saja, tidak masalah. Tapi di rumah tolong Anda baca akan cerita ini, karena kemudian disitulah dia perintahkan pembantaian terhadap para imam dan semua yang hidup yang di Nob. Apa yang terjadi? Lihat pada ayat yang ke-18. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doeg orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Saudara perhatikan ya, Abraham meninggalkan warisan pohon tamariska ketika roh Tuhan berbisik kepadanya, Allahmu adalah Allah El Olam. Maka dia bangun akan sebuah bait Allah yang tanpa atap, yaitu pohon tamariska. Dia tersungkur, dia berkata, engkau Allah El Olam. Di bawah pohon itu dia berkata, Tuhan, engkau adalah Allah yang kekal. Sekian generasi kemudian, ada satu orang dari suku Benyamin, dan orang ini keturunan daripada Yakub, Ishak, dan ujungnya Abraham. Dia bahkan seorang raja, dari orang yang sangat minder, orang yang sangat tidak percaya diri, diangkat Tuhan begitu rupa, jadi orang yang tidak tahu diri. Dan hari itu,
dengan marah yang berkobar-kobar ingin membunuh Daud. Dia duduk di bawah pohon tamariska, bukan tersungkur menyembah Allah El-Olam, bukan. Dia membawakan tombaknya dan semua pegawainya berdiri di sekitarnya. Apa yang dia lakukan? Di bawah pohon itu dia tidak menyembah Allah El-Olam. Di bawah pohon tamariska dia mulai memerintahkan pembantaian terhadap kota Nob. 85 imam Tuhan dibantai dan keluarganya dibantai, dari perempuan sampai binatang, anak-anak, bahkan bayi yang masih menyusu dibantai habis oleh Saul dan sambil duduk di bawah pohon tamariska. Dan hari itu Tuhan berkata, engkau tidak menghormati aku. Di baitku engkau binasakan dan engkau bunuh imam-imamku. Engkau tidak menghormati aku, Saul. Dan apa yang kau najiskan dan yang kau cemarkan akan menguburmu di sana. Saudara tahu kisah hidupnya Saul? Saya baca, tragis sekali. Tamariska lagi. Firman itu mau berkata, Tuhan yang kita sembah ngerti dan dia adil. Masih 1 Samuel sekarang. Pasal yang ke-31. Pasal 31. Lihat pada ayat yang pertama. Judulnya, Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil parang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya itu melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul ketika anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah, dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Ashitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. 13 Anda perhatikan. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Saya mau ulang buat Anda, perhatikan baik-baik. Abraham 1 hari oleh karena desakan dan dorongan Roh Kudus, dia menanam pohon tamariska, dia membangun akan sebuah bait Allah yang tanpa atap. Dan di sana oleh karena kehendak Roh Tuhan juga, dia memanggil Allah sebagai Allah El-Olam, Tuhan yang kekal. Tapi hari berikutnya, sekian generasi berikutnya,
keturunannya yang bernama Raja Saul, duduk di bawah bait Allah yang sama, di bawah pohon tamariska yang sama, dan tangannya berlumuran darah. Dia membantai membunuh 85 orang imam dan penduduk kota Nob yang tidak tahu persoalan apapun dibantai, bahkan bayi yang masih menyusu, Alkitab berkata, dibantai. Saudara, seringkali kita berpikir, apakah Tuhan mengerti dan melihat? Tapi hari ini saya mau sampaikan buat saudara, Tuhan melihat segala sesuatunya. Dan Tuhan memberikan pesan yang jelas. Sampai kepada generasi kita pada hari ini. Apa yang kau cemari dan kau hinakan, satu kali akan mengubur hidupmu. Sekian pasal kemudian, kita membaca akan cerita Saul. Bagaimana akhir hidupnya yang tragis. Dia mati, dipancung kepalanya oleh musuh. Mayatnya dipakukan di tembok. Akhirnya orang Yabes Gilead yang gagah perkasa semalam-malaman dia pergi. Diambil akan mayatnya raja itu. Dibakarnya. Supaya mereka berkata jangan sampai diambil lagi. Dan dihinakan lagi. Dan tulang belulangnya ditanam di bawah pohon tamariska. Kenapa tidak ditanam di pohon yang lain? Sebab Tuhan mau berkata, Saul, apa yang seharusnya dikuduskan, jangan engkau cemari dan kau hina aku dengan kau bantai imamku. Anda bisa nangkap itu? Ada orang berkata, Pak, itu mungkin kebetulan. Saya beri contoh yang lain. Tidak usah Anda cari di Alkitab sekarang. Di rumah Anda boleh lihat. Suatu hari Daud ketika masih dikejar oleh Saul, dia bertemu dengan melihat seorang pengusaha yang kaya raya, namanya Nabal. Dan Nabal sebagaimana artinya bebal. Nabal ini punya ribuan ternak. Dan Daud dengan orangnya menjaga. Jangan sampai diganggu oleh suku lain atau orang lain. Dan selama dalam penjagaan Daud semuanya aman. Hebatnya Nabal si bebal ini punya istri yang cantik. Tapi juga otak dan hatinya oke. Ini kombinasi yang langka. Kebanyakan cantik, bodoh. Cantik, jahat. Sering itu. Kadang-kadang, ya begitu. Luarnya oke, dalamnya parah. Ada yang lain mungkin dalamnya oke, packagingnya parah. Jadi orang, aduh ini kok bungkusnya kurang meyakinkan. Tapi Abigail, dua-duanya oke. Luar, dalamnya, wonderful. Nah, satu hari Nabal ini sudah mulai mau panen, istilahnya. Dia mau gunting bulu domba, Daud kirim 10 orang, 10. Dan Daud berkata kepada 10 orang ini, tolong dong ngomong sama Nabal baik-baik. Minta jasa uang keamanan. Minimal kasih gandum lah kita, kasih daging lah dikit. Buat anak-anak bisa makan. 10 orang berangkat menjumpai Nabal. Dan berkata, Mr. Nabal, saya diutus oleh Daud. Kami sudah jaga lo selama berbulan-bulan, semuanya baik. Ya tolong dong Nabal, tolonglah sedikit uang keamanan. Daud dengan gaya preman yang halus. Anakmu Daud memohon supaya engkau bisa berkenanlah memberikan kami ini sesuatu. Nabal, dasar Nabal. Mungkin dia punya pesona tersendiri sehingga Abigail kawin dengan dia. Tidak tahu. Tapi dia berkata gini, siapa Daud? Oh itu ya pelarian itu ya. Dia hina Daud dan dia hina 10 orang ini. Dan dia berkata begini ya, sekarang ya banyak itu budak lari dari tuannya kayak kalian kan. Buat apa gua kasih ke kalian? Untuk apa? Gua kerja sendiri. Aku nggak minta kamu jaga. Dia maki-maki. 10 orang sakit hati. Balik. Lapor ke Daud, lapor komandan. Kita dimaki-maki. Cerita Daudnya panas. Ambil pedang semua. Mari kita bantai. Kalau Anda baca bahasa Inggrisnya menarik. Bahkan orang-orang yang kenceng di tembok kita bantai sekalian.
Saudara, ada istilah kencing di tembok. Itu istilah untuk anak kecil. Kenapa zaman dulu kalau orang, maaf nih ya, buang air kecil, orang laki pipis itu enggak seperti kita sekarang nih, istilah bahasa Jawanya ngatar ini. Enggak. Karena dia pakai jubah, dia itu jongkok. Enggak laki, enggak perempuan jongkok, ditutupi jubahnya. Nah, yang di tembok siapa? Anak kecil. Belum bisa, kalau ditutupi nyerimpet-nyerimpet, malah basah semua. Ya sudah, ini di temboknya, di tembok. Kadang-kadang. Nah itu dia berkata, sikat sekalian. Anda bisa bayangkan orang kalau sudah marah, anak kecil pun mau dibantai. Nah, ada seorang bujang Nabal, mendengar Nabal ngoceh itu, dia lapor ke istrinya. Dia bilang, Bu, bencana besar ini. Ada apa? Bos, lagi konslet. Mungkin istrinya berkata, sejak kapan tidak konslet? Ya memang sih, tapi ini konslet parah katanya. Error. Ngapain dia cerita? Daud itu orangnya sudah jaga kita loh. Cuma minta bagian dikit dimaki-maki. Sekarang mereka pulang. Waduh. Nih kalau dia orang Jawa, memang koclok tenan bojoku iki katanya. Gitu kira-kira gitu saudara ya. Kalau bahasa Ibrani mungkin tidak ada kata koclok gitu. Memang bahasa Jawa itu enak. Koclok tenan iki. Apa yang dia kerjakan? Ayo, bantuin aku. Ambil tepung, ambil segala macam mungkin roti atau daging apapun. Rasa ngomong, ya Mbah Nabal, wis mengono wae. Dia bawa saudara, dia cari Daud tanpa diketahui suaminya. Di tengah jalan ketemu dengan rombongan Daud yang lagi marah, dan Daud berkata, kencing tembok pun tak peduli ya, sikat. Tiba-tiba ketemu dengan satu wanita dan dia tersungkur. Baca itu ceritanya, bagus sekali. Dia berikan hikmat, keluar wisdomnya. Dia bilang dengan Daud, jangan mencemari perang Tuhan. Nanti Tuanku menyesal. Memang dia Nabal, seperti namanya, bebal orangnya. Saya nggak tahu saudara, Alkitab nggak cerita apakah Daud terpikat dengan kecantikannya atau dengan hikmatnya. Yang jelas setelah Nabal mati dikawin aja si Abigail ini. Mungkin dua-duanya. Dia lihat dalamnya, dia lihat packagingnya. Not bad ini. Kesian ini, hidup sama Nabal, hidup sama gua aja. Jadi preman wedok mendampingi preman lanang. Mungkin begitu, nggak tahu saya. Dan akhirnya Daud reda marahnya, reda. Ya sudah, gua pulang ya. Terima kasih kamu sudah menyelamatkan aku. Saya lihat mungkin matanya berbinar-binar berkata, lumayan ya, lumayan. Untuk bojo ya ngono ya, lumayan lagi. Pulang. Abigail pulang. Mbah Nabal lagi mabuk, wang dia bilang, wah wis wong koclok mabuk, jangan dia ngomong dulu. Percuma. Besok saja. Besok sudah rada waras dia mungkin. Bel, lu hampir mati loh. Apa katanya? Kemarin seperti ini kejadiannya. Daud datang begini. Begitu ngerti begitu, ternyata ciut nyalinya. Alkitab berkata, Anda tahu yang terjadi? Itu seperti membatu jantungnya. Tapi nggak mati. Jantungnya membatu 10 hari. Kenapa kok 10 hari, Pak? 10 orang dia hina. Tuhan berkata, bayar kamu 10 hari. Setelah 10, diketak sama Tuhan. Telesek mati. Selesai. Bahkan bisa Pak Tuhan langsung membunuh dia. Iya, enggak mau tuh. Dia bilang, kok enak, rasa kesek 10 dino. Artinya, itu bukan kebetulan. Tuhan itu ada hitungannya. Segala sesuatu itu ada hitungan Tuhan. Artinya dia melihat semuanya dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak bisa melihat. Dia melihat. Karena itu pesannya mau berkata, ayo hidup takut dan gentar kepadanya. Amen, saudara. Kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, satu hari kita akan bertindak ngawur semau kita. Dan ujungnya kita akan bayar mahal dengan banyak hal dalam hidup kita ini.
Balik sekarang, Kejadian 21 lagi. Kita selesaikan ya beberapa hal. Kejadian pasal 21, kita kembali lihat pada ayat yang ke-33 lagi. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal atau El Olam. Saya mempelajari bahwa nama arti Olam ada 3 macam yang saya tangkap. Yang pertama adalah everlasting atau Tuhan yang kekal. Tapi kata Olam juga artinya point of vanishing. Titik di mana sesuatu atau seseorang itu menghilang, lenyap. Dan yang ketiga, Olam artinya hidden atau tersembunyi. Saudara perhatikan ya. Saya masih akan ajak Anda lihat ayat berikutnya. 34. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Baru dikatakan, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Dengerin saya, saudara. Ketika dia menanam akan pohon tamariska ini, Roh Kudus berbisik dalam hatinya. Abraham, dia itu El Olam. Allah itu El Olam. Lalu dia berkata, Tuhan, Engkau Allah El Olam. Dia berkata, Engkau kekal, Tuhan. Tapi dia berkata, Engkau juga tersembunyi. Pak, apa mungkin Tuhan sembunyi, Pak? Yesaya 45. Ayo buka lagi, saudara. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45. Yesaya 45, lihat pada ayat yang ke-15. Yesaya 45:15. Sungguh, Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Saya mau ulang lagi, dengerin saudara. Di pohon tamariska ini, Roh Tuhan berbisik kepada Abraham berkata, dia El Olam. Dia Allah yang kekal, tapi dia Tuhan yang menyembunyikan diri. Dan kalau Anda baca ayat seterusnya dikatakan, lama Abraham masih tinggal di tanah orang Filistin. Entah berapa lama, tapi tidak ada keterangan Tuhan bicara apa, Tuhan temuin Abraham, atau ada pengalaman apapun yang berkaitan dengan Tuhan. Selama itu, Tuhan menyembunyikan diri. Sebagaimana dia wahyukan kepada Abraham, dia berkata, Aku Allah yang kekal, Aku Allah yang menyembunyikan diri, Aku Allah yang kelihatan, tidak kelihatan, tetap Aku ada, Abraham. Dan tiba-tiba Tuhan seperti menghilang. Dan di situ bahayanya. Karena itu sebuah ujian. Saudara, ada saatnya Tuhan seperti undur dan tidak nampak. Walaupun dia tidak pernah meninggalkan kita loh. Ada saatnya Tuhan seperti hidden, tersembunyi. Raja Hizkia pernah mengalami itu. Tuhan seperti undur daripadanya untuk melihat hatinya. Saudara, kalau Tuhan seperti itu yang gawat. Dia pengen tahu tanpa dia real apa yang jadi reaksinya. Raja Hizkia malah memamerkan kekayaannya kepada orang kafir. Dan Tuhan berkata, yang kau pamerkan akan diambil semua oleh mereka. Saudara, lama Abraham di tanah Filistin dan Tuhan seperti diam dan sembunyi. Dan menurut saya, tiap hari Tuhan hanya melihat Abraham menimang akan anak yang dia cintai, yaitu Ishak. Sampai kemudian Tuhan berkata, apakah hatinya masih cinta kepadaku? Atau jangan-jangan sudah cinta ke anaknya lebih daripadaku? Tuhan tidak mencobai menguji seseorang sekedar iseng. Aku coba. Enggak. Selalu ada latar belakang tertentu. Tapi hari itu, dia bertemu dengan Gunung Moria, chosen by God, yang dipilih oleh Tuhan sendiri.
Bagaimana dengan kita? Hidup ini, saudara, yang paling mengerikan adalah kalau kita hidup tanpa tuntunan Tuhan dan tanpa penyertaan Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada Musa, jangan aku yang suruh pimpin lagi Musa, nanti mereka aku binasakan semua. Lebih baik aku akan kirim malaikat, pimpin engkau menghalau semua bangsa, masuklah tanah perjanjian. Aku sudah sumpah, tidak akan aku ingkari. Dan Musa berkata, tidak Tuhan. Kalau bukan engkau yang pimpin kami, jangan suruh kami pergi. Sebab yang membuat kami dibedakan dengan bangsa yang lain adalah karena engkau berjalan bersama dengan kami. Saudara, rindukan terus penyertaan Tuhan dalam hidup. Seharusnya kalau setiap kali kita merasakan Tuhan seperti kok hubunganku jauh dengan engkau. Dan itu juga sebuah keprihatinan yang paling dasar dalam hidupmu. Engkau menyukakan hatinya. Tapi kalau engkau tidak peduli, dan engkau merasa aku bisa kok dengan banyak hal tanpa Tuhan menyertai, itu saat yang paling mengerikan. Karena bisa-bisa Tuhan muncul dan berkata, aku mau lihat hatimu. Saya minggu lalu di satu pulau, di satu kota, teman saya cerita tentang seorang hamba Tuhan. Dia bilang begini, Pak, di kota X ada seorang gembala sidang yang sudah tua sekali. Saya hanya berani panggil dia satu kali, Pak, khotbah di gereja. Dia kepingin saya undang lagi, saya nggak pengen undang dia lagi. Menakutkan khotbahnya. Apa? Ini orang sederhana, Pak. Tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Dia kalau khotbah cuma punya 2 topik. Perpuluhan dan kesembuhan ilahi. Nah, saya bilang kan bagus Pak perpuluhan. Iya, tapi gini khotbahnya. Dia kalau sudah di mimbar, dia tanya, siapa yang orang Batak ini, yang memberi perpuluhan rajin dan setia? Orang lain angkat tangan. Siapa yang mengaku memberi perpuluhan tidak setia? Sebagian angkat tangan. Dia tuding, pencuri kau. Terus dikhotbahi. Lalu kemudian timbul datang waktunya memberi persembahan. Coba kalau kita praktek di sini, bubar nih kira-kira saudara. Ayo memberi tanpa amplop, taruh di bawah kaki saya. Seperti Alkitab berkata, pemberian taruh di bawah kaki rasul-rasul. Ada orang datang bawa uang 5.000. Ibu, memberi Tuhan hanya 5.000. Tuhan kau samakan dengan nasi bungkus terlalu ini. Bayangin digituin. Beri cuma 1.000. Bapak, tidak ada tukang parkir namanya Yesus ya. Coba kalau kita begitu saudara, ini minggu kedua bubar semua. Wah, kacau nih pendeta ini. Tapi itu jemaatnya berkembang saudara. Pokoknya tiap kali dia bilang, pencuri kau. Nah teman saya bilang, saya nggak berani manggil lagi Pak. Kalau kedua kali saya umumkan, nggak ada yang datang pasti. Itu tertekan, wajah tertekan itu memberi persembahan tanpa amplop. Kelihatan, meditnya itu kelihatan. Udah gitu suruh masuk ke depan, diliatin, dia pakai ayat. Tuhan Yesus itu ada janda memberi 2 peser uang, dia lihat berapa. Itu dihitung sama Tuhan, dihitung 1, 2. Maka saya menghitung seperti Yesus. Kalau ada ngasih gede, nah ini bagus ini, menghormati Yesus. Yang lain ayo seperti ini katanya. Mabuk nggak saudara kalau ada pendeta gitu? Lepas dari itu, kalau doa kesembuhan lebih ajaib. Karena kita berkata oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Ya enggak? Kalau orang sakit diundang sama dia, oleh bulir-bulir Yesus kau sembuh. Bukan bilur-bulir. Ini bagian agro ini pendeta. Banyak pendeta bener oleh bilur, tapi mati yang didoain. Ini om tua satu ini keliru doanya. Oleh bulir-bulir Yesus, sembuh kau. Yang lumpuh jalan. Mengapa? Tuhan hadir.
Lah kok Tuhan menghormati? Anda tidak bisa, don't judge the book by its cover istilahnya. Anda tidak bisa menilai buku dari covernya. Anda tidak pernah ngerti mungkin di ruang doanya apa yang dia tangisi di depan Tuhan. Maka Tuhan pun maklum. Loh, bilur kok bulir? Ya oke lah. Tuhan berkata, aku mudeng, aku ora goblok. Tapi ini bulir, Tuhan harus menengok, aku ngerti. Tapi yang korek menyebutnya, mungkin secara sistematik teologisnya tepat, melarak mari malah do mati itu saudara. Yang keliru begini. Aneh kan? Sampai teman saya berkata, Pak, beberapa anak buahnya kan pinter-pinter. Mungkin nggak tahan dengan om ini. Misah. Buat gereja sendiri. Nggak bisa berkembang tuh. Kecil. Kalah sama bulir. Semua gembala, jemaat berkata gini, biar saja beliau begitu. Tapi bulir-bulirnya menyembuhkan beta. Bayangin saudara. Tuhan tidak bisa diganti dengan yang lain. El-Olam. Kadang-kadang hidden tersembunyi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, sebentar kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Saya mau cerita sedikit tentang perjamuan. Yesus berkata loh, ketika Yohanes Pembaptis datang, maka cirinya berpuasa. Dan ketika dia ngajar puasa, orang berkata dia kerasukan setan. Lalu Tuhan datang, dan dia berkata, aku makan dan minum. Dan orang berkata, aku ini gelojoh pelahap. Mengapa ketika Tuhan datang, emphasize-nya, penekanannya bukan puasa. Dia makan dan minum. Saudara, ada satu rahasia ajaib sebetulnya. Dan rahasia ini besar sekali. Mazmur 23 berkata, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dulu saya berpikir bahwa Tuhan sedang mengejek musuhnya Daud. Mentertawakan musuhnya Daud. Ternyata bukan. Orang Yahudi adalah orang yang punya budaya yang unik. Dia tidak pernah bisa makan bersama dengan orang yang merupakan musuhnya. Dia hanya bisa makan dengan orang yang kepadanya dia mau berteman dan bersahabat lama. Maka kalau Tuhan itu mau makan dan minum dengan kita, dia menawarkan persahabatan dengan kita. Dan sepanjang Alkitab kalau Anda baca, Anda akan lihat cerita soal perjamuan. Satu hari Abraham menanti kapan anak perjanjian akan datang. Dia tunggu cukup lama. Dan tiba-tiba setelah bertahun-tahun, 3 orang datang ke kemahnya. Firman berkata Abraham menyambut mereka, menjamu mereka, memberikan makan dan minum. Lalu mereka berkata, Abraham, tahun depan Sarah akan melahirkan. Penantian yang tidak pernah jelas kapan tiba-tiba selesai hari itu. Dan Abraham terima kepastian. Ketika Abraham mengalahkan raja-raja yang akhirnya juga membebaskan Lot. Begitu dia menang perang, Alkitab berkata ada seorang imam Tuhan dari Allah yang maha tinggi namanya Melkisedek. Gambaran daripada Yesus. Dan imam Melkisedek ini menyambut Abraham di lembah Syawe atau lembah raja. Apa yang dibawa oleh imam ini? Roti dan anggur. Dan begitu Abraham terima roti dan anggur, Alkitab berkata Abraham memberi 1/10 dari semuanya. Dan Melkisedek memberkati dengan berkat dari Allah yang maha tinggi. Anda baca di Alkitab berulang-ulang. Ada banyak peristiwa besar terjadi. Dan didahului dengan perjamuan.
Lihatlah cerita Esther bagaimana membalikkan keadaan. Raja Ahasiweros dijamu terlebih dahulu. Dan selesai perjamuan itu, terjadi pembalikan keadaan. Baca di Alkitab di Perjanjian Baru. Seorang wanita Sirofenesia memohon kepada Yesus supaya anaknya yang kerasukan disembuhkan. Dan Tuhan memberikan analogi makanan. Dia berkata, roti untuk anak bukan untuk anjing. Wanita ini berkata, Tuhan, Engkau yang punya roti. Kalau aku anjing, kan aku boleh makan dari remah-remahnya. Bayangin kalau remah-remah rotinya Tuhan aja diterima. Firman berkata, anak itu disembuhkan. Seketika itu sembuh. Baca, saudara. Anda akan jumpai begitu banyak cerita di Alkitab. Dan itu selalu berkaitan dengan makan. Menurut saya yang paling ajaib adalah dalam kitab Wahyu. Alkitab mengatakan Yesus berkata, lihat aku mengetok di depan pintumu. Kalau engkau mendengar dan membuka pintu, maka aku akan masuk. Aku akan duduk makan bersama dengan engkau. Anda tahu artinya? Di zaman itu hanya raja dan bangsawan yang kaya yang bisa melakukan itu. Kalau kita membaca dalam konteks Indonesia, kita berkata, Pak, Yesus ngerepoti ya. Masuk rumah kita minta makan pula. Salah. Di konteks itu hanya raja dan bangsawan yang berhak ngetok dan berkata, aku mau makan dengan kamu. Anda tahu makanan dari mana? Rajanya yang bawa makanan masuk. Tuhan mau berkata ketika kita terima perjamuan itu, Dia juga mau bawa masuk pestanya masuk ke rumah saudara. Apakah Anda mau terima itu hari ini? Anything can happen. Semua bisa terjadi. Kalau Anda terima dengan iman perjamuan Raja, perjamuan Tuhan hari ini. Amen, saudara. Hari ini kerjakan dengan iman. Masih ada yang belum dilayani dan Anda ingin ambil bagian dalam pesta Tuhan malam hari ini, boleh lambaikan tangan. Kalau belum, sudah semua, mari angkatkan roti ini dengan sebuah understanding, pengertian yang baru. Terima utuh jatahmu hari ini. Ada healing, ada urapan, ada kelimpahan, ada perjamuan di lembah Syawi, di lembah Raja. Dan di situ Anda berani tolak yang bukan dari Tuhan. Pemberian Raja Sodom Anda kebaskan, sebab hidupmu bergantung kepada Tuhan. Pembalikan keadaan dimulai dengan sebuah perjamuan. Setiap kali terjadi sesuatu, diawali dengan perjamuan. Mulai malam ini saya percaya sesuatu akan terjadi. Tuhan, terima kasih buat tubuhmu yang dipecahkan buat kami. Hari ini kami mau makan dengan iman seperti yang Kau katakan. Kami makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat darah-Mu, darah perjanjian baru. Ini kehidupan-Mu, tapi ini menguduskan hidup kami. Kami terima. Firman berkata, pialaku penuh melimpah. Kami minum, hidup kami limpah dengan semua yang ilahi, dengan semua yang baik, dengan semua yang ajaib. Kami minum dengan iman dalam nama Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Hamba mintakan blessing yang terbaik turun buat kami Tuhan. Shikaramata sandal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kunci Daud membuka semua pintu berkat yang tertutup di dalam nama Yesus. Tuhan memberi anugerah kemudahan dalam hidupmu. Minggu ini merupakan minggu mujizat yang luar biasa. Ada kemudahan Tuhan diberikan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima anugerahnya ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam ini kami kembalikan perpuluhan kami berikan nasar kami bayar semuanya.
Tuhan, Kau bicara berapa yang harus kami bawa kepadamu. Imam Melkisedek membawa roti dan anggur. Abraham memberikan 1/10 dari semua. Mampukan kami Tuhan, ini penyembahan kami dengan harta kami yang terbaik, hanya bagi-Mu Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima berkatnya berkata, amin.